warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nur Afinaya, NPM 402210387, Prodi Manajemen S1, kelas M reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Kemajuan Bisnis. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa latar belakang saya memilih teknologi digital terhadap kemajuan bisnis. Jadi, perkembangan yang terjadi di dunia bisnis semakin pesat, terutama dalam bidang teknologi digital. Teknologi digital adalah sebuah teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan dilakukan secara komputer atau digital dibandingkan menggunakan tenaga manusia, menurut Danuri 2019. Teknologi digital mempunyai peranan penting di dunia bisnis, terutama di bidang pemasaran. Peranan teknologi dalam bidang pemasaran yaitu menunjang kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan dan ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa kepada pembeli. Teknologi telah membuat proses produksi, pemasaran, dan distribusi dan bisnis secara keseluruhan menjadi lebih efisien dan efektif. Yang kedua ada perumusan masalah. Perumusan masalah dari artikel ini yaitu bagaimana pengaruh teknologi digital terhadap kemajuan bisnis. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengaruh teknologi digital terhadap kemajuan bisnis. Dan adapun manfaat penelitian yaitu memberikan informasi mengenai pengaruh teknologi digital pada kemajuan bisnis. Yang kedua ada landasan teori. Yang pertama, landasan teori pertama yaitu teknologi digital. Teknologi digital adalah sebuah teknologi yang dimana pengoperasiannya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia dan lebih cenderung memanfaatkan sistem yang otomatis dengan sistem komputer. Seiring dengan pesatnya inovasi dan perkembangan teknologi, masyarakat kini telah beralih dari berbagai sistem manual kepada sistem yang lebih praktis dan fleksibel. Teknologi dengan segala kecanggihannya mampu merubah intensitas tolak pandang manusia menjadi lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan masyarakat modern yang sudah tidak asing lagi dengan jejaring internet. Yang kedua ada bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business dan dari kata busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan, atau bisnis dalam arti luas adalah semua aktivitas oleh komunitas pemasok barang dan jasa. Yang ketiga ada metode penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan berbagai sumber referensi dengan tujuan untuk melihat pengaruh dari penggunaan teknologi terhadap kemajuan bisnis dan penyingkapan terhadap pengaruh setiap variabel. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan terdapat hasil yaitu berupa perkembangan teknologi digital dan pemanfaatannya dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi dan memungkinkan pengiriman ke pelanggan lebih cepat. Dengan adanya sosial media atau e-commerce serta berbagai fungsi dan kegunaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku bisnis, maka hubungan antara brand dengan pelanggan dalam dunia bisnis sudah bukan lagi sekadar jual beli. Komunikasi harus berkembang untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan.
pendekatan personal seperti memahami keinginan pelanggan, memberikan nilai tambah, sampai bertukar pendapat menjadi lebih penting dibandingkan hanya sebuah layanan customer service melalui telepon. Sekarang banyak brand yang mencoba mengambil pelanggan mereka terlebih dahulu daripada menunggu pelanggan datang. Tidak hanya komunikasi antar daerah atau provinsi, tetapi antar negara ke segala arah dunia. Melalui teknologi digital ini, terutama e-commerce, bisnis dapat berkembang lebih jauh dan menguntungkan karena penjual lebih menghemat biaya dalam pemasarannya dan jangkauan pasar dapat tersebar luas untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin meningkat, dan penjualan menjadi meningkat dan konsumen beralih membeli suatu produk secara online. Sedangkan dari sudut pandang konsumen, perkembangan teknologi dapat memudahkan membeli suatu barang karena mudah diakses untuk mencari produk yang dibutuhkan di e-commerce atau website atau melalui aplikasi lainnya, dan konsumen dapat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai produk tanpa perlu datang ke penjualnya. Selain itu, banyak promo yang ditawarkan pada pembelian secara online yang menjadi faktor konsumen membeli produk tersebut karena harga lebih murah dibandingkan di toko penjualan dan proses transaksi yang mudah, dari pemilihan produk sampai proses pembayaran. Adapun hal yang kurang menguntungkan dengan adanya teknologi digital ini, dampak negatif bagi penjual yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, ada pencurian informasi yang berharga. Yang ketiga, ada pengguna akses sumber oleh pihak yang tidak berhak. Dan yang keempat, ada kerugian yang tidak terduga. Dan dampak negatif perkembangan teknologi bagi konsumen adalah risiko produk. Jika membeli produk secara online, terkadang produk yang diterima tidak sesuai dengan pembelian, foto, atau pada aplikasi atau website. Belum lagi produk rusak karena pengiriman. Jadi kesimpulannya dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital sangat berpengaruh penting di dalam kemajuan dunia bisnis. Dengan adanya teknologi ini, wirausahawan atau para pembisnis dapat dengan mudahnya menjangkau basis konsumen besar yang aktif di media teknologi tersebut, serta memudahkan dalam menjangkau pasar yang lebih luas, memudahkan konsumen dalam mengakses dan mencari produk yang diinginkan secara efisien, dan memungkinkan pengiriman ke pelanggan lebih cepat. Tetapi, teknologi juga dapat memberikan dampak negatif seperti informasi berharga dibobol orang lain, penipuan, meningkatnya persaingan pasar, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.